Sebagian orang memang kelihatannya tidak ingin untuk terbebas dari masalah. Jika mereka sedang tidak punya cukup masalah yang bisa dikhawatirkan, mereka akan menyetel sinetron televisi untuk mengkhawatirkan persoalan tokoh-tokoh fiksi yang di dalamnya. Banyak juga yang merasa bahwa ketegangan membuat mereka lebih hidup. Mereka menganggap penderitaan sebagai hal yang mengasihkan. Agaknya mereka tak ingin bahagia, karena mereka mau-maunya begitu melekat pada beban mereka. Dua biksu merupakan teman dekat sepanjang hidup mereka. Setelah mereka meninggal, satu terlahir sebagai dewa di dalam alam surga yang indah, sementara temannya terlahir sebagai seekor cacing di seonggok tahi. Sang dewa segera merasa kehilangan kawan lamanya dan bertanya-tanya di manakah dia terlahir kembali. Dia tidak bisa menemukan di alam surga yang ditinggalinya. Lalu dia pun mencari temannya di alam-alam surga yang lain. Temannya tidak ada di sana pula. Dengan kekuatan surgawinya, sang dewa mencari temannya di dunia manusia, namun tidak ketemu juga. Pastilah, pikirnya, temanku tidak akan terlahir di alam hewan. Tetapi dia memeriksa di alam hewan juga, siapa tahu masih saja tidak ada tanda-tanda temannya. Lalu berikutnya sang dewa mencari ke dunia serangga dan jasad renik, dan kejutan besar baginya. Dia menemukan temannya terlahir sebagai seekor cacing di dalam seonggok tahi yang menjijikan. Ikatan persahabatan mereka begitu kuat sampai-sampai melewati batas kematian. Sang dewa merasa dia harus membebaskan kawan lamanya ini dari kelahiran yang menggenaskan tersebut. Entah karma apa yang membuatnya ke situ. Sang dewa lalu muncul di depan seonggokan tahi tersebut dan memanggilnya. "Hai cacing, apakah kamu ingat aku? Kita dulu sama-sama jadi biksu pada kehidupan sebelumnya, dan kamu adalah teman terbaikku. Aku terlahir kembali di alam surga yang menyenangkan, sementara kamu terlahir di tahi sapi yang menjijikan ini. Tetapi jangan khawatir, karena aku akan membawamu ke surga bersamaku. Ayolah, kawan lamaku." "Tunggu dulu," kata si cacing. "Apa sih hebatnya alam surga yang kamu ceritakan itu? Aku sangat bahagia di sini bersama tahi yang harum, nikmat dan lezat ini. Terima kasih banyak." "Kamu tidak mengerti," kata sang dewa. Lalu dia melukiskan betapa menyenangkannya dan bahagianya berada di dalam surga. "Apakah di sana ada tahi?" tanya si cacing. "To the point." "Tentu saja tidak," dengus sang dewa. "Kalau begitu, aku nggak mau pergi," jawab si cacing mantap. "Sudah ya," dan si cacing pun membenamkan dirinya kembali ke tengah onggokan tahi tersebut. Sang dewa berpikir, mungkin kalau si cacing sudah melihat sendiri alam surga itu, barulah dia akan mengerti. Lalu sang dewa menutup hidungnya dan menjulurkan tangannya ke dalam tahi itu, mencari-cari si cacing, kemudian ketemu dan menariknya. "Hei, jangan ganggu aku," teriak si cacing. "Tolong, darurat, aku diculik." Cacing kecil yang licin itu menggeliat dan meronta sampai terlepas dan kembali menyelam ke onggokan tahi itu untuk bersembunyi. Sang dewa yang baik hati ini kembali merogohkan tangannya ke dalam tahi, dapat, dan mencoba menariknya keluar sekali lagi. Nyaris bisa keluar, tetapi karena si cacing berlumuran lendir dan terus menggeliat membebaskan diri, akhirnya terlepas lagi untuk kedua kalinya dan bersembunyi makin dalam lagi di dalam tahi. 108 kali sang dewa mencoba mengeluarkan cacing malang itu dari onggokan tahinya. Namun si cacing begitu melekat dengan tahi kesayangannya, sehingga dia terus meloloskan diri. Akhirnya sang dewa menyerah dan kembali ke surga, meninggalkan si cacing bodoh di dalam onggokan kotoran kesayangannya.